Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Larasati, NPM 220010813120 akan menjelaskan tentang kapital struktur. Kapital struktur sendiri terdapat ada 3, yaitu struktur modal, modal sendiri, modal asing. Yang pertama, struktur modal merupakan suatu elemen penting dalam perusahaan, yaitu elemen yang digunakan untuk melihat komposisi hutang terhadap ekuitas dalam suatu perusahaan dengan cara membandingkan hutang jangka panjang dengan ekuitas atau modal sendiri. Modal sendiri yaitu terdiri atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Dan untuk modal asing yaitu sebagai hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, bentuk atau karakteristik bisnis yang dijalankan. Yang kedua, ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen yang diterapkan. Teori struktur modal ada 2, yaitu balancing teori atau trade-off teori. Yang kedua, pecking order teori. Balancing atau trade-off teori yaitu teori keseimbangan yang menyeimbangkan manfaat atau perlindungan pajak dan pengorbanan, yaitu terdapat bunga yang timbul sebagai akibat penggunaan utang oleh perusahaan. Teori ini dijalankan lebih lanjut dalam Brealey dan Myers tahun 1996 bahwa perusahaan akan meningkatkan utang manakala penghematan pajak yang disebut tax sale lebih besar daripada pengorbanannya, dan penggunaannya utang tersebut akan berhenti apabila terjadi keseimbangan antara penghematan dan pengorbanan akibat penggunaan utang tersebut. Pecking order teori yaitu salah satu dari sekian teori yang berkaitan dengan struktur modal perusahaan. Struktur modal merupakan perbandingan antara modal versus utang perusahaan. Utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang perusahaan. Struktur modal sendiri berbicara mengenai komposisi persentase yang pas antara utang dan modal perusahaan. Di sini ada beberapa rasio keuangan tentang modal. Yang pertama, current ratio atau rasio likuiditas. Yang kedua, return on asset atau ROA. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Ini pertama, current ratio adalah terdiri dari perhitungan rasio likuiditas yang cara perhitungannya lainnya. Ini dapat diartikan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar, yang dimana jenis aktiva ini dapat ditukar dengan kas dalam periode 1 tahun. Di sini ada penjelasan tentang cara penghitungannya, yaitu rasio lancar atau current ratio sama dengan aktiva. Lancar current aset sama dengan hutang. Lancar current liabilitas. Return on asset atau ROA. Menurut para ahli seperti Kashmir mengungkapkan bahwa ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atau jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau rendah rasio dalam ROA, maka semakin kurang baik, demikian pula dan sebaliknya. Yaitu cara perhitungannya yaitu ROA sama dengan total profit dibagi total aset. Return on equity atau ROA merupakan rasio probabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan modal sendiri.
ROE biasanya diukur dalam ukuran persen. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka semakin bagus. ROE juga yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih perusahaan. Cara perhitungannya yaitu ROE, earning after tax atau EAT, dibagi modal atau ekuitas. Di sini ada soal. Soal pertama, PT JES berkeinginan untuk pengembangan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan dana 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang bisa dipakai. Yang pertama, sumber internal diambil dari curan aset. Yang kedua, sumber eksternal diambil dari curan liabilitas. Itu balance sheet pada tanggal 31 Desember tahun 2019, yaitu terdapat aktiva curan aset 100 juta, fixed aset 1,800 miliar, total aset 2,400 miliar. Pasifanya curan liabilitas 300 juta, long term yaitu 2,100 miliar, total liabilitasnya ada 2,400 miliar. Berdasarkan data di atas, maka hitung 1 ROA jika rate of return on current asset adalah 10%, rate on return of fixed asset adalah 25%, yang kedua financing cost jika cost of current liabilitas adalah 14% dan cost of long term adalah 18%. Yang ketiga current ratio. Berikan rekomendasi saudara. Di sini ada jawaban nomor 1. Yang pertama, rate of return on current asset 10% dikali 600 juta sama dengan 60 juta. Rate of return on fixed asset 25% dikali 1,800 miliar sama dengan 450 juta. Total vote sama dengan 510 juta. ROA sama dengan 510 juta dibagi 2,400 miliar, ada 21,25%. Yang kedua, cost of current liabilitas 14% dikali 300 miliar sama dengan 42 miliar. Cost of long term 18% dikali 2,100 miliar sama dengan 378 juta. Sama dengan total profit yaitu 420 juta. Yang ketiga, current ratio sama dengan 600 miliar dibagi 300 miliar sama dengan 200%. Perbandingan hasil perhitungan. Item ROA semula 21,25% mengalami penurunan 21,73% dan mengalami penambahan 20,4%. Item front cost semula 420 juta mengalami penurunan 420 juta, mengalami penambahan 434 juta. Item current aset semula 200% mengalami penurunan 167%, penambahan 150%. Dan berdasarkan data di atas, dengan diturunnya CA lebih menguntungkan daripada penambahan CL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diambil dari CA yaitu lebih baik atau lebih layak. Ini ada soal nomor 2, yaitu pada awal bulan Maret 2001, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah yang pertama posisi rasio hutang adalah 40%, yang kedua nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, yang ketiga komposisi earning before interest dan tax atau EBIT ada 8,5%,
Komposisi interest cost atau biaya bunga adalah 9%, komposisi teks atau pajak adalah 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama, kondisi ekonomi menurun dengan estimasi curan aset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi curan aset 45% dari penjualan. Yang ketiga, kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi curan aset 30% dari penjualan. Manajer keuangan meminta kepada untuk menghitung berapakah ROE atau return on equity yang paling layak untuk diterima. Ini jawabannya. Ini cara penghitungannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.